Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, kemudian dari ITS, kemudian tidak lupa Bapak Ibu sekalian, baik operator SD maupun juga operator TK yang menghadiri acara pertemuan sosialisasi PPDB SD Sidoarjo tahun 2020. Terima kasih atas partisipasinya. Pada saat kita sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, kita tidak sesuai dengan protokol kesehatan, kita tidak diizinkan untuk berkumpul dalam jumlah yang besar, sehingga sosialisasi ini kita selenggarakan secara daring atau secara online. Sebelum kami memulai materi pokok tentang sosialisasi, kami persilahkan lebih dahulu pada Pak Bambang sebagai pembinaan SD untuk menyampaikan pengantarnya. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami masih menunggu Bapak Kadis. Kami akan memberikan sedikit tentang bagaimana manajemen yang ada di bidang sekolah dasar tentang PPDB tahun 2020-2021. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan operator semuanya, bahwa kita nanti akan melakukan sesuai dengan jadwal. Sebenarnya tanggal 15 sampai dengan 17 Juli kita mengadakan sosialisasi, dan karena memang kesiapan kita sudah mulai awal sudah kita siapkan, maka untuk sosialisasi diajukan tanggal 5 sesuai dengan hasil koordinasi oleh Bapak Kadis bersama kami. Maka kita tetapkan hari ini bersama tim ITS bisa melaksanakan sosialisasi tanggal 29 Juni, nanti ada pengumuman ya. Kemudian daftar ulang mungkin dilakukan sesuai dengan jadwal 30 Juni sampai dengan 3 Juli tahun 2020. Sehingga nanti kami mengharap efektivitas daripada waktu tersebut bisa digunakan dengan baik. Koordinasi antar operator sekolah dasar dan operator TK, saya harap nanti bisa melakukannya dengan progres yang baik, karena kita nanti perlu verifikasi, yaitu antara sekolah atau TK atau asal TK itu dengan operator bidang sekolah dasar atau operator sekolah dasar. Harapan kami nanti untuk sosialisasi ini sambil menunggu Bapak Kadis sebagai pembuka, nanti bisa langsung dilakukan oleh tim teknis, oleh tim ITS, yaitu Pak Fajar dan kawan-kawan. Mungkin kami segenap dari bidang sekolah dasar bersama pengawas, ada Pak Darmaji, ada Pak Gatot, dan ada Pak Ir, kita kasih kurikulum, yaitu Pak Bambang Irawan, ikut serta sampai selesai mengikuti kegiatan sosialisasi untuk bidang sekolah dasar, yaitu PPDB SD tahun 2020 tahun 2021. Mungkin itu pengantar kami, Pak tim ITS, Pak Fajar, sambil menunggu Pak Kadis, bisa dilakukan sosialisasi secara teknis untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh operator TK, apa yang harus dilakukan oleh operator SD, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap kegiatan input data sampai dengan proses seleksi dan sampai dengan pengumuman. Terima kasih. Kami atas nama bidang sekolah dasar, saya Dr. Bambang Eko Wiludo selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar mengucapkan selamat dan siap untuk melaksanakan sosialisasi PPDB tahun 2020 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembukaan dan pengantarnya. Kita berharap dalam sosialisasi ini nanti kegiatannya bisa berjalan lancar. Namun kepada peserta yang belum bisa memasuki aplikasi Zoom, bisa memantau melalui link YouTube. Link YouTube-nya akan kita
bagikan di chat yang di sini ataupun juga di grup-grup sekolah. Sehingga apabila ada yang mengalami keterlambatan atau ada materi yang tidak jelas, nanti bisa bersama diulangi dan kemudian bisa secara perlahan step by stepnya bisa dipelajari. Baik, tanpa menunda waktu, kita akan memulai materi tentang bagaimana dan apa saja yang harus diperhatikan di dalam proses pendaftaran PPDB SD se-Kabupaten Sidoarjo ini. Izinkan kami untuk share screen ya, supaya materi PowerPoint-nya bisa terbaca semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi PPDB SD se-Kabupaten Sidoarjo pada pagi hari ini. Pada PPDB kali ini ada mengalami penyesuaian dikarenakan sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud 2020 bahwasannya PPDB yang dilakukan itu diharapkan prosesnya full daring atau secara online, sehingga ada beberapa penyesuaian terutama di bagian input pendaftaran atau masuk. Kalau di tahun-tahun yang lalu pendaftaran dilakukan dengan cara orang tua mengisi formulir, kemudian menyerahkan kepada operator sekolah SD, kemudian operator SD bisa menginputkan ke sistem. Pada kali ini jalur itu diperluas sehingga ada 3 channel atau 3 jalur cara inputnya. Yang pertama, bagi mereka orang tua yang sudah terbiasa memakai aplikasi baik itu dari Android atau komputer atau internet, bisa memasukkan biodata dan pendaftarannya melalui komputer atau handphone yang ada di rumahnya masing-masing, sehingga bisa tetap stay at home dan kemudian bisa mendaftar secara langsung. Akan tetapi apabila Bapak Ibu sekalian kesulitan mengakses aplikasi, yang kedua bisa mendaftarkan anaknya melalui operator TK tempat sekolah asal dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Diharapkan dari operator TK ini nanti menginputkan sehingga tidak usah berbondong-bondong ke SD. Dengan begitu social distancing atau penjagaan jarak bisa dilakukan. Yang terakhir, jika dua cara tersebut masih gagal atau tidak bisa, maka bisa menghubungi operator SD setempat. Ini kalau dua hal itu tidak bisa dilakukan, menghubungi operator SD setempat untuk memasukkan datanya ke dalam sistem online PPDB. Bagaimana cara melakukan pendaftaran? Ya, nah ini adalah tanggal-tanggal penting yang mesti diperhatikan. Pada hari sekarang, tanggal Jumat, tanggal 5 Juni 2020 itu adalah sosialisasi ya. Ini mohon maaf, ini ada typo ya. Nah, yang kedua adalah nanti akan diberikan penyampaian formulir pendaftaran itu antara 15 sampai 17 Juni 2020 ya. Kemudian berikutnya itu adalah pengisian data secara online, boleh langsung orang tuanya, boleh melalui operator TK, atau kalau gagal menghubungi operator SD setempat itu dilaksanakan tanggal 22 sampai 27 Juni 2020. Kemudian setelah memasukkan, kemudian nanti akan dicetakkan bukti pendaftaran. Sudah, tinggal ditunggu saja di rumah, baru nanti tanggal 29 Juni 2020
maka ini ada pengumuman penetapan calon peserta didik. Ini ada typo, mohon maaf ya. Kemudian daftar ulang itu dilaksanakan 30 Juni sampai 3 Juni 2020. Kita akan menyesuaikan dengan arahan dari Kemendikbud. Kalau misalnya diizinkan daftar ulang secara offline, maka akan dilakukan secara offline. Jika arahannya tetap dilakukan secara daring, kita akan menyiapkan sarana untuk daftar ulang secara online. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan formulir kemudian mengisi, maka nanti kemudian adalah dibuka saja webnya BPDB SD Kabupaten Sidoarjo. Alamatnya nanti ada di www.ppdbsda.net. Nah, kemudian formulir ini akan dibagikan melalui TK atau melalui SD, tapi yang tidak mendapatkan bisa download dari website. Kita sudah sediakan di website formulir online yang ini bisa di-download, kemudian dicetak atau diperbanyak. Isiannya adalah ada nomor kakak, ada kalau nggak ada nomor absennya siswa di TK ya di strip ya, pokoknya yang ada saja. Kalau yang nggak ada diisi strip. Kemudian mahasiswa, kemudian nomor registrasi akte lahir. Tidak punya akte lahir, pakai surat keterangan lahir ya. Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT, RW, dan sebagainya. Kemudian kalau sudah mengisi data tersebut ya, berikutnya data tersebut kalau bisa mendaftar secara langsung, buka aplikasi www.ppdbsda.net dan diisi. Kalau tidak bisa membuka aplikasi, serahkan itu kepada petugas operator TK biar dibantu oleh operator TK-nya untuk memasukkan datanya secara online. Operator TK-nya tidak ada koneksi, tidak ada komputer dan sebagainya. Baik, serahkan ini kepada operator SD. Serahkan saja, tidak usah ditunggu ya, diserahkan nanti biar dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan nanti diamati statusnya ada di web. Nah, nanti operator SD akan menginputkan kemudian mencetak buktinya, nanti dipanggil untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Jadi tidak usah antri, tidak usah menggerombol ya, diatur supaya kita sudah membuka 3 jalur ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, kemudian untuk memulainya, baik itu orang tua, kemudian operator TK maupun operator SD, maka klik ya alamatnya www.ppdbsda.net. Begitu dibuka nanti ada pilihan, ada PPDB SD, apa PDB SMP, kemudian ada petunjuk dan sebagainya ya. Ini diklik aja yang bagian SDN, yang lain nggak usah diklik supaya nggak bingung ya, PPDB SDN. Nah, begitu masuk ke dalam PPDB SDN, tadi formulirnya itu adalah kalau sudah diisi tinggal berarti membaca kemudian mengisikan. Kalau belum dapatkan formulir itu di sebelah kanan, di sini ada tulisannya dokumen. Nah, dokumen itu bisa digunakan untuk mendownload formulir. Selanjutnya di print atau di fotokopi. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Sekolah saya belum mendapatkan edaran dari dinas. Gimana cara ngisi atau mendapatkan formulirnya? Tidak usah lagi seperti itu. Langsung dibuka di aplikasi, kemudian klik dokumen, di download. Berikutnya itu adalah menu yang dibuat atau dipilihkan pada orang tua atau operator TK. Itu adalah menu bagian pendaftaran. Di situ ada 2, yaitu daftar siswa baru sama status daftar siswa. Jadi setelah mengisi formulir, memasukkan datanya melalui daftar siswa baru ini.
Nanti kalau sudah tinggal lihat statusnya di status daftar siswa. Kalau enggak ya tinggal lihat aja tanggal 29 Juni pada saat pengumuman akhir. Sekali lagi tidak perlu menggerombol atau mengantri dari satu tempat. Kemudian formulir yang ada tadi isinya dipindahkan, ya, dipindahkan di sini SD pilihannya, kemudian nama, nomor kakak, nik dan sebagainya, ya, istilahnya kalau zaman dulu dikepek. Nah, kalau sekarang mungkin copy paste, ya, dibaca kemudian dituliskan di sini. Oke. Kemudian kalau dalam satu sekolah, satu desa itu hanya satu sekolah atau pilihan sekolahnya hanya satu, maka pilihan yang kedua boleh diisi tidak memilih sekolah. Tapi kalau misalnya nanti takut pilihan satunya nggak terima, silahkan pilih juga pilihan SD yang kedua, ya. Kemudian jika sudah selesai mengisi biodata, ya, ini jangan lupa ini memilih juga inputnya dari mana. Inputnya orang tua atau operator TK atau melalui operator SD, supaya tidak ada data kesingsal atau data hilang. Kemarin sudah saya serahkan operator TK, kok nggak masuk? Nah, kan kebingungan mengecek. Nanti kalau ini dipilih, maka kita akan bisa membantu ngecek. Setelah selesai menginputkan data, kemudian isi juga nama, misalnya kalau ini nama penginput, kalau orang tua nama orang tuanya. Kalau ini adalah nama petugas TK, maka diisi nama operator TK-nya. Kemudian nomor telepon penginput, ini adalah nomor telepon orang tua atau nomor telepon petugasnya. Intinya jika ada data ini kurang lengkap, dokumennya kurang dan sebagainya, untuk melakukan revisi nomor telepon ini yang akan dihubungi. Sebaiknya nomor teleponnya adalah nomor telepon yang terhubung dengan WA, ya. Setelah selesai, tekan tombol daftar baru. Oke, kemudian cek lagi, ya, daftar baru, dicek lagi apakah sudah yakin. Jika ya sudah yakin, ya sudah yakin. Belum yakin berarti bisa berhak untuk mengubah data sebelumnya. Oke, kemudian kalau sudah yakin atau permanen, kemudian tahapan berikutnya cetak bukti. Ini cetak bukti, ya, cetak bukti. Nanti hasilnya adalah bukti pendaftaran, ya. Nah, jadi bukti pendaftaran nanti ada berupa dalam bentuk kertas yang kemudian itu adalah sebagai bukti bahwasannya sudah melakukan pendaftaran secara online. Kapan ngambil bukti pendaftarannya? Sabar, nanti akan dihubungi oleh operator TK atau operator SD kalau proses daftarnya sudah selesai. Jadi sekali lagi tidak perlu mengantri atau bergerombol. Kesehatan diutamakan, tetapi pendaftaran sekolah bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau sudah mencetak bukti, bagi Bapak Ibu yang ingin mengecek statusnya, ya, nanti di bagian bukti pendaftaran itu di bagian bawah akan tertulis NIK, calon peserta didik, sama token. Token itu kayak password atau PIN. Nanti untuk melihat sekarang ini masih terdaftar atau diterima sementara di sekolah mana, dimasukkan saja NIK-nya, kemudian sama tokennya. Nah, nanti kemudian akan ada keterangan, oh, masih dalam proses validasi, dalam proses input data, dalam proses perankingan. Nah, terakhir kalau sudah statusnya adalah pengumuman akhir atau pengumuman final. Ini contoh proses rankingan, ya. Kemudian
Berikutnya, operator sekolah nanti dia akan melakukan proses yang namanya validasi, ngecek apakah datanya sudah sesuai dengan formulir, sesuai dengan KK, sesuai dengan aktenya. Kalau sudah valid, ya berarti langsung ke ranking. Kalau belum valid, maka nanti akan dihubungi melalui nomor telepon WA tadi. Pak, ini datanya ini yang belum lengkap, silahkan melengkapi, nanti baru kemudian divalidkan. Oke, kemudian setelah semua selesai, maka berikutnya adalah ini kalau tadi datanya belum valid, maka dia melakukan penginputan ulang. Nah, setelah selesai semua proses, maka berikutnya akan tanggal 29 akan diumumkan yang diterima di sekolahnya masing-masing. Demikian sebagai pengantar sosialisasi ini, kami nanti akan dilanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Arya. Pada Pak Arya saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bambang dan Bapak sekalian. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Kiran bisa menyimak di tempat lain Pak Kiran ya. Nanti kita mulai bekerja PPDB mulai pertengahan Juni. Di sini kami akan memberikan sosialisasi untuk input dan validasi. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Fajar tadi mengenai input, jadi dari sisi pendaftar itu bisa menginput langsung baik oleh orang tua atau misalkan orang tua ada kendala atau keterbatasan bisa minta tolong operator TK, ataupun jika keduanya masih ada kendala bisa minta tolong ke operator SD. Nah, setelah data itu diinput oleh orang tua, operator SD ataupun operator TK, maka tugas operator SD akan memvalidasi data. Jadi saya akan memaparkan untuk cara memvalidasinya. Mohon izin akan saya share screen untuk materinya. Mohon ditunggu sebentar. Sambil menunggu Pak Arya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, nanti di aplikasinya itu ada raise hand atau angkat tangan. Silahkan nanti angkat tangan, kita akan tampilkan video maupun suaranya di dalam layar. Jadi tolong nanti kameranya di-on-kan. Baik, lanjut Pak Arya. Baik, terima kasih sudah muncul Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah menu untuk memvalidasi data pendaftaran siswa. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan login operator. Nanti setiap SD akan kami kasih user yang nanti akan didistribusikan per kecamatan. Sudah kami siapkan. Untuk masuk ke menu validasi, Bapak Ibu tetap sama, masuk ke ppdbsda.net, kemudian masuk menu ppdbsd. Di situ ada tulisan login sekolah. Bapak Ibu bisa klik login sekolah. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menginput di tahun lalu, bisa jadi masih ingat. Jadi Bapak Ibu bisa login di sini sesuai dengan username dan password yang nanti akan dibagikan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa login seperti ini ya. Kemudian nanti ketika masuk akan ditampilkan dashboard atau informasi mengenai data pendaftar yang ada di SD Bapak Ibu masing-masing. Ini contohnya yang kami ambil sebagai contoh, itu adalah SD 4
Krian, SD Krian 4, nanti akan ditampilkan kecamatannya, Kecamatan Krian. Jadi nanti standarnya adalah SDN Krian 4 Kecamatan Krian, karena dari di 400-an lebih SD di Sidoarjo itu ada yang sama desanya. Jadi kami kasih kecamatannya. Kemudian di dashboard itu ada statistik jumlah pendaftar 5 laki-laki, 2 perempuan, totalnya ada 7. Nah, nanti untuk mendapatkan detail dari pendaftar, Bapak Ibu bisa masuk ke sebelahnya, ini ada list pendaftar, ada dashboard, list pendaftar, kemudian nanti diklik. Ini di list pendaftar. Di list pendaftar, diklik, bisa melakukan pencarian berdasarkan NIK atau secara standar akan muncul semua di sini. Juga bisa di-sort berdasarkan tanggal lahir, berdasarkan NIK, berdasarkan status validasi. Status validasinya itu ada 3, belum divalidasi, tervalidasi, atau valid. Tervalidasi itu ada juga nanti yang tidak valid. Jadi yang Bapak Ibu lakukan itu adalah melakukan validasi yang statusnya belum divalidasi. Belum divalidasi, nanti diklik detail. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat data siswa, akan di scroll ke bawah, kemudian siswa itu, calon siswa maksudnya, itu adalah wajib mengupload KK dan akte. Jadi ada 2, akte atau surat keterangan lahir. Nah, nanti kalau ada kondisi-kondisi khusus bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Jadi yang standar itu yang diupload itu adalah KK untuk memastikan alamat. Kemudian yang kedua itu adalah akte lahir atau surat keterangan lahir untuk memastikan tanggal lahirnya. Kemudian Bapak Ibu yang harus melakukan setelah mengecek data pendaftar itu adalah memvalidasi. Hasil validasinya itu adalah gagal validasi atau tervalidasi. Atau nanti bisa jadi gagal validasi ini artinya adalah tidak valid. Jadi ada isian yang antara antara KK dengan alamat nggak sama misalkan. Nanti bisa sebelum melakukan meyakinkan itu, kalau ada yang meragukan bisa telepon orang tua dulu. Nah, jika memang benar-benar tidak valid, nanti diklik gagal validasi. Kemudian jika nanti itu data sudah tidak ada masalah, diklik tervalidasi. Jika perlu keterangan khususnya yang gagal validasi, itu Bapak Ibu ketik keterangan di sini. Misalkan tanggal lahir tidak sesuai. Tapi jika memang Bapak Ibu ini mau memastikan ini agar valid, bisa mengubahkan, bisa mengkonfirmasi dengan nomor telepon yang sudah dicantumkan pendaftar atau penginput. Ini tanggal lahirnya kok seperti yang benar tanggal berapa, nanti Bapak Ibu bisa mengedit langsung di sini. Jadi selain memvalidasi, operator SD juga bisa merevisi. Oke. Kemudian setelah itu proses validasi berhasil dilakukan, nanti statusnya di sini akan berubah. Bahwa statusnya itu adalah tidak valid atau valid. Dan di sisi siswa ketika ngecek nanti akan muncul juga statusnya. Jika tidak valid, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan itu tidak membenarkan, tapi instruksinya itu diminta untuk menginput ulang jika memang dia minat untuk mendaftar kembali. Logout, jika proses sudah selesai, jangan lupa untuk melogout. Dan tugas Bapak Ibu sampai tahap ini selesai, nanti anak-anak pendaftar akan langsung masuk ke proses rankingan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah materi sosialisasi. Kita akan memasuki tanya jawab. Nah, silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung, itu ada raise hand, kemudian ada Q&A dan juga ada chatnya. Nanti akan kami persilahkan untuk bertanya secara langsung.
Pak Arya bisa dibantu itu yang raise hand maupun yang bertanya dimasukkan. Saya akan coba menjawab beberapa hal yang ada di dalam kolom chat. Nanti sampai semuanya sudah siap, nanti baru kemudian saya alihkan kepada Pak Arya untuk mempersilahkan yang kamera maupun mikrofonnya sudah siap. Baik, yang pertama ada pertanyaan itu di kolom Q&A dari Bapak atau Ibu ya, Ibu ini Diden Juli Catur ini. Jika tidak punya akte kelahiran, kolom nomor registrasi akta lahir apa boleh dikosongi? Jika tidak punya akte kelahiran, maka yang diupload itu adalah surat keterangan lahir dari desa atau kelurahan setempat, kemudian nomornya itu diisi saja dari nomor surat keterangan lahir tersebut. Kemudian berikutnya ada dari yang menamakan dirinya user. Apa yang dilakukan oleh operator TK asal untuk memastikan muridnya sudah terdaftar? Karena sebelum sosialisasi, ortu sudah pada mendaftar ke sekolah SD. Yang dilakukan oleh operator TK untuk memastikan muridnya sudah terdaftar nanti adalah yang pertama menghimpun data bukti pendaftaran dari peserta yang asalnya TK-nya masing-masing. Kalau dia sudah mendapatkan bukti pendaftaran, berarti siswa tersebut sudah terdaftar. Jika belum mendapatkan bukti pendaftaran, maka operator TK bisa menghubungi siswa atau orang tua yang bersangkutan untuk dimintain datanya, kemudian didaftarkan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya bisa difoto, dikirimkan WA boleh, atau difotokopi, kemudian ini juga boleh. Cara yang kedua bisa juga melihat status dari SD yang dituju. Nanti di SD yang dituju akan terlihat daftar peserta. Mungkin itu dari kolom Q&A. Pak Arya sudah siap? Ada yang sudah siap bertanya secara audiovisual? Selamat datang Pak Asrofi. Mungkin Pak Asrofi sudah datang, Pak Fajar bisa dibuka dulu oleh beliau. Oh, oke. Baik. Kita lanjut ke tanya jawab. Baik, monggo Pak Asrofi, materi sosialisasi sudah kami sampaikan. Tadi ada tanya jawab baik melalui teks maupun audiovisual. Waktu, saat, dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan pembahasan materi tentang PPDB SD. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih karena ini masuk bulan Syawal, atas nama dinas, atas nama pribadi, atas nama keluarga, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya 14 ya, takabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Fajar, Pak Dr. Fajar dari tim ITS, para kepala bidang kasih, para pengawas yang hadir, juga yang hadir pada rapat video conference ini, para kepala sekolah, pengawas di kecamatan, korwil, juga operator, saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian untuk PPDB ini sama dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah tahun ketiga kita bekerja sama dengan DS, Pak Wajar DS. Ini alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan tahun ini semakin baik dan semakin lancar. Kemudian untuk pemilihan sekolah, kami mohon Bapak Ibu orang tua, para kepala sekolah mengarahkan anak-anaknya itu terdekat dengan sekolah, supaya kan memang itu sehingga nanti
tidak terlalu terganggu di perjalanan. Kemudian pilihan sekolah juga demikian, artinya kita berupaya untuk akses baik itu kualitas maupun fasilitas ini yang terdekat dan semuanya kalau bisa nanti bisa merata sama bagusnya di mana saja. Ini saja, dan terkait dengan hal-hal yang hubungannya dengan para siswa yang masuk TK, yang masuk SD dan masuk SMP. Saya kira sudah dijelaskan tadi, kalau masuk SD ini nanti minta bantuan operator yang ada di TK, masuk SMP juga minta bantuan operator yang ada di SD, ya, apabila orang tua membutuhkan bantuan. Jadi semuanya dilakukan secara online dan tidak perlu bergerombol, ya, baik itu datang ke sekolah maupun ke dinas. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, dan insya Allah untuk SD, TK ini sudah tahun ketiga ini tidak ada masalah karena memang cukup jumlah SD ada 464 SD negeri, TK-nya pembina ada 2, insya Allah cukup sehingga relatif semuanya bisa berjalan lancar, dan saya doakan semua diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam menjalankan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Dari akan. Baik, saya lanjutkan. Monggo Pak Arya dipersilahkan yang sudah tampil. Baik, sambil membaca Q&A dan beberapa di chat, ini sudah kami panggil atau kami tampilkan Bapak Ibu yang bertanya. Mohon untuk Pak Miftahul Rahman, apakah sudah siap? Bisa ditampilkan kameranya Pak dan dinyalakan mic-nya. Monggo silahkan ditanyakan Pak untuk pertanyaannya tadi. Mohon disebutkan nama dan asal dan SD Pak. Selamat pagi Pak Arya dan tim PPDB, Pak Kiran dan Pak Bambang. Izin bertanya Pak. Pagi Pak. Monggo. Mengingat beberapa tahun yang lalu kita sudah melaksanakan PPDB zonasi untuk SD. Maaf, dari SD mana Pak? Dari SD mana Pak? Maaf ya. Saya Muhammad Miftahul Rahman dari SDN Ketimang, Kecamatan Wonoayu, Bapak. Wonoayu nih, monggo Pak. PPDB tahun ini saya harapkan berbeda dengan yang tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin siswa masih bebas untuk memilih SD yang bahkan jauh dari rumahnya, seperti itu. Pertanyaan pertama, apakah bisa siswa ini dipaksa buat memilih di satu sekolah terdekat? Pilihan pertama. Di pilihan kedua boleh bebas karena mengingat kuota atau yang lain. Jadi yang pilihan pertama itu dipaksakan buat memilih sekolah yang paling dekat dengan rumah si anak. Apakah bisa seperti itu? Seperti yang SMP kemarin diafirmasi atau yang pilihan yang kedua yang dipaksakan buat yang terdekat dari siswa anak. Apakah bisa dibuat seperti itu untuk pemerataan? Karena yang terjadi di tahun-tahun kemarin SD favorit tetap menerima dan menampung siswa lebih banyak. Sedangkan yang siswa sekolah yang bahkan satu kampung itu sangat-sangat jauh bedanya. Yang misalkan SD desa A ke 1 menerima 60, desa B, desa A kedua menerima 6 sampai 10 orang. Seperti itu, Pak. Bisakah sistem itu menzonasikan satu pilihan pertama sekolah yang paling dekat dengan rumah si anak pertama. Yang kedua, mohon untuk tidak mudah memberikan tambahan atau kuota atau pagu buat SD dengan alasan yang tidak dengan alasan yang mudah. Misalkan kalau penambahan jumlah penduduknya banyak sih nggak masalah. Tapi kalau alasannya tidak tepat, mohon tidak semudah itu memberikan izin pagu atau kuota di SD.
Karena kalau seperti itu tidak merata, Pak, seperti itu jumlah di sekolah yang terdekat dengan SD yang membeludak tadi juga tetap tidak kebagian siswa, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Rohman atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu terkait pilihan 1 SD terdekat, pilihan 2 bebas. Kemudian yang kedua, mohon tidak memberikan tambahan kuota. Mungkin langsung kita jawab Pak Fajar. Saya coba menjawab dulu untuk yang pertama. Pertanyaan pertama, nanti yang terkait kebijakan bisa dibantu oleh Pak Bambang atau tim dari dinas. Jadi acuan aplikasi itu adalah Juknis dan Perbuk. Dibalik ya, Perbuk dan Juknis. Di mana Perbuk dan Juknis itu mengacu ke peraturan menteri. Di mana untuk SD mungkin sedikit berbeda dengan SMP, batasan pertama kali itu adalah usia. Jadi di situ ada syarat bahwa usia tertentu itu wajib diterima. Jadi berdasarkan itu memang perankingan itu yang pertama kali itu adalah usia, baru aspek zonasi atau kewilayahan. Jadi seperti itu untuk SD. Jika untuk aplikasi itu menyesuaikan dengan Juknis, selama Juknisnya itu menyampaikan hal yang seperti disampaikan Pak Rohman tadi, untuk pilihan 1 terdekat 2 bebas itu Juknisnya menyampaikan seperti itu, untuk aplikasi bisa Pak. Oke, cuman kembali lagi Juknisnya itu adalah mengacu, yang utama itu adalah peraturan menteri, yang pertama adalah usia. Sehingga yang terjadi ya seperti aplikasi yang tahun lalu ataupun nanti di tahun ini. Kemudian untuk masalah kuota, nanti mungkin dari Pak Fajar atau Pak Bambang bisa menambahkan. Mungkin itu jawaban saya, Pak Fajar. Monggo mungkin jika ada penambahan. Ya, baik. Jadi untuk kuota itu atau jumlah rombel itu adalah kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Biasanya adalah masukan dari SD, kemudian diverifikasi validasi, kemudian kalau sudah final baru kemudian kita update di aplikasi. Saya persilahkan mungkin Pak Bambang atau Pak Sakirat menjelaskan tentang masalah umur maupun zonasi SD dari sisi kebijakan, karena sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Arya, saya baca perbuknya itu adalah dasar utama, prioritasnya adalah di usia. Monggo saya persilakan. Terima kasih Pak Fajar. Dari Wonayu ya, Pak Tita ya. Begini, wajib belajar 9 tahun adalah urusan wajib. Jadi itu yang menjadi dasar pokok bahwa anak usia sekolah itu jangan sampai tidak bersekolah hanya karena memilih salah satu daripada sekolah. Yang penting umur itu adalah salah satu indikator wajib yang harus dilakukan untuk diterima. Dan banyak beberapa desa yang mungkin insya Allah kalau SD kemungkinan tidak terlalu banyak mempersoalkan, karena posisinya setiap desa itu pasti SD-nya ada. Itu. Jadi kalau kita melihat bahwa Bapak Kepala Desa juga mempunyai wewenang ya untuk memberikan masukan kepada lembaga sekolah dasar yang di sekitarnya. Banyak beberapa persebaran yang memang untuk peserta didik itu ada yang gemuk, ada yang tidak gemuk, dan itu adalah sesuatu yang memang begitu. Jadi artinya bahwa usia wajib 9 tahun itu merupakan salah satu dasar sehingga menjadi patokan bahwa tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah hanya karena memilih daripada sekolah-sekolah yang menjadi pilihan yang kadang-kadang itu tidak bisa di dalam aplikasi di zonasi tersebut. Mungkin itu Pak Fajar. Jadi wajiban kita adalah wajib. Jadi kalau ada beberapa seperti ada tambahan 1-2, itu pun adalah kita menganalisanya itu karena beberapa orang tua itu melalui daripada desa atau kepala desa
itu tidak mau sekolah Pak, dan dia tidak mau bayar di sekolah swasta, sehingga nanti dia memilih yang terdekat, aksesnya untuk transportasi itu juga mudah, sehingga pembiayaannya tidak terlalu mahal untuk siswa-siswa yang dekat dengan sekolah, terutama desa tetangga ataupun desa pada saat dia mendaftar. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan Ibu dari mana, kemudian pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, tim PPD di Kabupaten Yogyakarta. Ya, saya Bu Sri Widanarti dari pengawas Kecamatan Sidoarjo. Yang ingin saya tanyakan di sini, di Kecamatan Sidoarjo itu untuk lokasi lembaga itu berdekatan, Pak. Otomatis ada semacam persaingan di antara lembaga-lembaga itu. Nah, untuk mengantisipasi itu atau untuk hal-hal tersebut, apakah boleh yang untuk formulirnya memang wali murid bisa download sendiri di webnya PPDB, tapi kan juga bisa dari lembaga SD itu untuk memberikan formulirnya ke TK. Nah, permasalahan di sini, apakah boleh formulir yang dari SD itu, dari SD yang bersangkutan itu, karena dalam satu desa itu ada beberapa SD. Nah, itu apakah boleh yang formulirnya itu dititipkan ke TK itu sebelum tanggal 15 atau sampai dengan tanggal 17 tersebut. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk formulir maupun juga petunjuk pengisian sekaligus sosialisasi boleh setelah acara ini kemudian mulai disampaikan atau dititipkan atau bahasanya mungkin didistribusikan sehingga orang tua ataupun juga pihak TK yang terkait menjadi aware dan memulai mengumpulkan data atau dokumennya, kemudian melengkapi pengisiannya. Nah, nanti untuk input datanya itu adalah sesuai dengan jadwal yang tadi disampaikan. Demikian ya. Mohon disebutkan nama dan SD-nya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrik dari SDS Dati Agung. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak. Ini kebetulan di sekolah kami ini kan termasuk sekolah inklusi. Terus gimana Pak untuk seleksi siswa ABK-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kebanyakan orang tua ini dari luar kota tapi domisilinya di wilayah sini Dati Agung, tapi kakak masih di luar kota. Apa perlu surat domisili atau gimana Pak? Terima kasih. Baik, untuk kebijakan ABK nanti bisa ditambahkan oleh Pak Bambang dari Dinas. Kemudian untuk masalah domisili luar kota, ini memang perbatasan atau seperti apa Pak? Ya, hitungannya kita masih di wilayah Juanda ini Pak. Kebanyakan kan pendatang. Ya baik. Jika pendatang nanti tetap menggunakan KK, nanti diupload KK yang KK aslinya, kemudian dilampirkan surat domisili. Surat domisili dari RT RW kelurahan setempat, nanti diuploadkan bersama KK aslinya. Oh gitu. Surat domisili, Pak, saya salah dulu. Untuk domisilinya apa seperti yang PPDB SMP kemarin atau bisa langsung dari desanya itu?
bisa menggunakan format seperti yang di PPDB SMP. Nanti kami berikan link untuk download formatnya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, jadi nanti yang diisikan itu adalah alamat domisili. Yang diisikan di situ kan mengisi alamat ya. Ya, Mengisi alamat, yang diisikan itu adalah alamat domisili. alamat domisili. Nah, Siap. ketika menginputkan data. Namun nanti yang diupload itu adalah kakak asli yang di luar kota itu ditambahkan dengan surat domisili dalam satu file PDF, kemudian diupload. Oke, siap. Oke. Untuk yang afirmasi atau untuk yang ABK? ABK atau inklusi mungkin ada yang disampaikan Pak Bambang terkait kebijakan dinas. Ya, terima kasih Pak. Untuk sekolah penyelenggara ya inklusi itu kan semua SD sebenarnya sudah wajib untuk menerima Pak. Seperti itu. Itu kebijakannya Pak Kadis, semua siswa yang mempunyai kebutuhan khusus wajib diterima di lembaga yang dituju. Jadi seperti itu. Kemudian memang ada beberapa lembaga SPPI atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusi itu memang ada sekolahnya cuma tenaganya yang mungkin belum optimal Pak. Jadi ada kemungkinan itu memang banyak memilih di sekolah-sekolah yang memang ada guru ABK seperti itu. Contoh di Sejati Agus seperti itu. Ada di Sidokerto juga sama. Kemudian jangan sampai persyaratannya itu juga harus dipenuhi. Jadi ada seperti dari psikologis ya itu bahwa anak-anak itu betul memang inklusi. Mungkin kalau didaftarkan secara online nanti belum maksimal, nanti bisa langsung ke offline seperti itu. Kita akan melayani sesuai dengan perintahnya Pak Kadis bahwa semua siswa inklusi itu wajib diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mendaftarnya tetap seperti biasa Pak, selama usia memenuhi itu nanti akan rankingnya akan di atas. Oke, siap. Baik. Sudah jelas ya Pak? Siap, jelas Pak. Terima kasih informasinya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eni Mulyanti dari SDN Wonocolo 2 Taman. Bapak, sebelumnya saya minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir dan batin. Pertanyaan saya ada dua, tetapi yang pertama sudah terjawab dari pertanyaan yang dari Bapak dari Agung. Kemudian yang ini pertanyaan keduanya, bagaimana solusinya jika calon siswa itu tidak atau belum mempunyai kakak, otomatis tidak mempunyai NIK? Apakah bisa untuk mendaftar ke lembaga sekolah kita? Kemudian pengalaman saya Bapak, ngapunten, kalau tidak punya NIK itu, kita juga kesulitan untuk input data. Tetapi kami menemui beberapa anak itu memang dengan latar belakang itu memang belum masuk atau belum mempunyai NIK. Itu kami minta solusinya, sehingga nanti kami kalau menerima itu kami mempunyai alasan atau mempunyai apa solusinya yang akan kita terapkan. Itu mungkin yang pertanyaan saya Bapak. Terima kasih. Barangkali Pak Fajar bisa untuk memberikan jawaban Pak. Baik, jadi kalau itu belum punya NIK, saya yakin mestinya punya surat keterangan lahir lah minimal, yang itu kemudian nomornya bisa dimasukkan ke situ. Kalaupun itu pun tidak ada, saya mohon untuk dibuatkan semacam surat keterangan atau rekomendasi dari perangkat desa setempat, paling tidak menjelaskan memang sudah kelahiran daerah situ, kemudian menjelaskan asal usulnya ya, orang tuanya siapa, bahkan mungkin minimal kan ada katakanlah kakak neneknya atau apa, sehingga ada riwayat ya, ada riwayat yang menyatakan bahwasanya ini bukan kosongan. Jadi
Itu. Kalau ada tambahan Pak Bambang, bagi mereka yang belum punya kakak, bagaimana? Terima kasih Pak Fajar. Saya kira sudah jelas Pak. Oke ya, baik. Terima kasih. Jadi begitu ya Bu. Jadi kalau semua dokumennya tidak ada, itu bisa pakai akte lahir atau surat keterangan. Itu pun tidak ada, kakaknya tidak ada, minta surat dari perangkat desa setempat, namanya adalah surat keterangan atau rekomendasi yang menjelaskan keadaan maupun asal usul dari anak tersebut. Intinya adalah menerangkan dia memang berasal dari tersebut dan bertempat tinggal di daerah tersebut. Demikian. Satu lagi Bapak, Ngapunten. Kalau sebenarnya kalau tidak punya NIK itu kami kesulitan untuk memasukkan atau menginput data di Dapodik. Itu aja yang kesulitan kami, sehingga itulah yang mengapa kami minta solusinya. Ya. Sehingga anak tidak bisa input Dapodik. Iya, makanya dia mendaftar, kemudian ya setelah itu disarankan untuk segera mengurus kakaknya, karena kakaknya itu penting sekali. Nanti di kakak itu ada NIK-nya. Syukur-syukur karena sosialisasinya sudah sejak awal sekarang, masih ada kesempatan mungkin sekitar 10 hari bisa mengurus kakak, ya alhamdulillah. Tapi pada intinya adalah utamakan dulu untuk mengurus kakak, kemudian jika tidak ada atau sudah mepet seperti yang kami utarakan tadi, keterangan atau rekomendasi dari perangkat desa setempat. Baik, terima kasih penjelasannya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini saya sambil membalas Q&A. Jadi memang linknya masih kami matikan, ya, nanti akan dinyalakan sesuai jadwal Bapak Ibu sekalian, atau nanti jika kita sudah ada grup bisa diberikan akses khusus untuk latihan Bapak Ibu menginput, memvalidasi dan seterusnya. Kemudian di mana kami bisa mendapatkan token itu? Ketika siswa itu mendaftar, ketika siswa itu mendaftar, ada bukti pendaftaran, itu langsung mendapatkan token. Ketika nanti hasilnya valid atau lanjut ke tahap berikutnya, tokennya itu digunakan seterusnya. Tapi kalau misalkan tidak valid, ya token itu nanti akan hangus. Jadi seperti itu. Kemudian token sama kebanyakan token, seleksi siswa inklusif bagaimana, sudah terjawab tadi. Apa solusinya jika usia siswa tidak memenuhi syarat padahal dia sudah mempunyai ijazah TK? Untuk usia ini sangat detail Bapak Ibu persyaratannya kalau dibaca di Pergub. Untuk usia itu kalau dibaca ulang di Pergub, berusia 7 sampai 12 tahun, berusia paling rendah 6 tahun. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 sampai 12 tahun. Ini ada yang 7 sampai 12 itu wajib diterima. Kemudian pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun itu sebagaimana yang dimaksud tadi itu menjadi prioritas berikutnya. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juli besok, tanggal 1 Juli ini bisa menerima paling rendah atau paling muda ya, 5,5 tahun diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dengan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jadi memang paling rendah itu adalah 5,5 tahun, itu pun dengan syarat khusus ada rekomendasi dari psikolog. Dan nanti suratnya diupload di mana? Suratnya diupload di bagian KK. Jadi untuk kasus-kasus khusus seperti ini nanti KK kemudian dijadikan satu halaman dengan yang surat psikolog dari psikolog ini untuk yang usia 5,5 ya pada tanggal 1 Juli itu dijadikan satu. Di bawah itu otomatis tidak bisa mengikuti PPDB SC negeri. Seperti itu. Jadi memang amanat undang-undang seperti itu, paling muda itu adalah 5,5 tahun dengan melampirkan surat dari psikolog.
itu terkait usia. Kemudian tim PPDB yang terlalu, apakah formulir PPDB dari SD diserahkan ke TK sebelum tanggal 15 sampai 17 Juni? Jika sudah menerima formulirnya, hari ini sudah menerima, saat itu pun langsung dikembalikan nggak apa-apa, atau sesuai jadwal. Jadi pada saat pendaftaran itu masih bisa Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya itu lebih cepat, lebih baik. Saya rasa itu untuk Q&A-nya nanti kita lanjut. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain sudah gabung di sini, ada Pak Budi, Pak Heri, Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Kraton, Kecamatan Krian, mau bertanya, tapi tadi sudah ada beberapa pertanyaan sudah terjawab. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau ada pendaftar ke SD yang sudah usia 7 tahun, tetapi mereka tidak pakai TK atau langsung gitu Pak? Kan tadi ada kolom asal TK, itu kolomnya dibiarkan atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolomnya bisa diisi minus Bu. Untuk kosong diisi tanda strip. Yang lain juga begitu Pak ya. Kalau tidak ada jawabannya diisi minus gitu Pak ya. Strip ya. Oke. Begitu saja Pak. Terima kasih. Ya. Jadi menambahkan semakin lengkap isian, nantinya waktu mengisi data dapodik akan mudah. Kemudian Pak Budi, ya silahkan. Silakan Pak Budi untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati tim PPDB Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang perlu untuk mendapatkan suatu penjelasan. Asal dari mana Pak? Saya nama Budi Utomo dari SDN Janti 2 Waru. Oke, monggo Pak. Pertanyaan saya, apabila nanti ada jumlah pendaftar itu melebihi kota rombel, misalkan rombel kita hanya 1, tetapi jumlah peserta pendaftar itu ada 40 siswa. Nah, apakah dengan jumlah 40 siswa itu kita hanya 1 rombel, dan apakah perlu untuk menambah? Kalau memang itu untuk menambah 1 rombel, terus nanti prosedurnya bagaimana? Terima kasih, mohon penjelasan. Baik, jadi untuk kebijaksanaan jumlah kuota atau pagu penambahan, mungkin Pak Bambang atau Pak Sakiran bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Fajar. Pak Budi, selamat siang. Selamat siang. Kita sudah komunikasi mulai awal Pak, melalui Korwil, kemudian dengan kepala sekolah, pemetaan zonasi sudah kita lakukan, sehingga nanti saya kira kepala sekolah itu sudah memperkirakan berapa sih jumlah TK yang ada di situ. Kalau memang itu outputnya besar, bisa mengusulkan penambahan rombel di bidang SD atau bidang pendidikan, bidang SD, yaitu dengan beberapa penjelasan, misalkan ruangnya ada, kemudian mungkin lulusan kemarin itu sudah bisa mungkin lebih dioptimalkan lagi, sehingga nanti yang keluar kemarin itu paling tidak sebagai dasar untuk penerimaan PPDB. Dan bila memang output daripada TK atau masyarakat sekitar itu besar usia sekolah SD, itu bisa mengusulkan penambahan rombel dengan pertimbangan lokasinya atau ruangnya ada. Dan tenaga kependidikan itu juga tersedia di situ. Jika ini tidak menyulitkan pihak sekolah, sehingga ada kategori pilihan 1 dan pilihan 2 Pak. Jadi kalau 40 itu kan pendaftar di situ kan mungkin dia juga
tidak berterima di pilihan keduanya. Seperti itu Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi intinya melakukan komunikasi dengan bagian ini pembinaan SD Pak ya. Nanti untuk prosedurnya. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa ada Bu Heli Agustina, kemudian Bu Rini. Mana yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Mungkin menambahkan Pak Budi tadi Pak, jika memang tidak menambahkan rombel berarti kuota yang tidak tertampung itu nanti akan masuk ke pilihan 2 ya, seperti itu. Jadi maka memang siswa disarankan jika memang kondisi seperti itu untuk tetap memilih yang pilihan kedua, ada pilihan 2-nya maksudnya. Sudah cukup Pak? Monggo Pak Fajar. Baik. Bu siapa? Ada Bu Heli, silahkan di depan. Oke, monggo silahkan. Selamat pagi. Nama saya Bu Heri Agustina dari SDN Keret, Kecamatan Kerembung. Izin menanyakan, apakah dengan beberapa alasan tertentu jika ada peserta didik yang mendaftar mungkin karena terlambat, apakah sekolah diberikan izin untuk melakukan pendaftaran secara online? Sampai di situ saja, terima kasih pertanyaan saya. Ya, baik Ibu. Jadi ini kita adakan istilahnya di awal waktu 5 Juni. Mohon ini bisa disampaikan kepada masyarakat sekitar maupun juga operator TK supaya tidak ada lagi kejadian seperti tahun yang lalu yaitu terlambat mendaftar. Jadi masih ada tersisa sekitar 10 harian, maka diutamakan adalah mendaftar sesuai dengan ring waktunya. Nah, nanti jika ada kasus khusus akan kita lihat memang kesengajaan atau ada sesuatu misalnya sakit dan sebagainya yang kemudian baru tahu pada hari ya, nah, nanti akan diselesaikan secara kasus khusus. Tapi diutamakan adalah sesuai dengan ring pendaftaran. Demikian ya. Baik, masih ada lagi? Kalau nggak ada cukup ya Pak Bambang? Cukup, baik. Baik, demikian acara sosialisasi PPDB SD Kabupaten Sidoarjo 2020. Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum bisa mengikuti atau ada yang kurang jelas, silahkan bisa melihat di dalam YouTube yang linknya sudah kita sebar atau kita tuliskan di dalam chat. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, nanti akan berusaha untuk dijawab melalui grup-grup WA yang terkait, yang biasanya adalah dimoderasi oleh operator dapodik kecamatan. Pada akhirnya kita sampai pada selesainya acara sosialisasi ini. Kami tutup, mohon maaf jika ada kekurang jelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bekerja, dan semoga semua sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.